Puji Tuhan, haleluya, shalom. Kawan-kawan yang dikasihi Tuhan Yesus, balik lagi dalam program kita Rebas Baca Alkitab setiap hari. Nah, kita akan terus membaca Alkitab setiap hari. Dan kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita dari Keluaran 4. Nah, kawan-kawan, biarlah kita setiap hari kita dapat datang kepada Tuhan dengan berdoa. Nah, kawan-kawan sebelum mendengarkan ini juga bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan terlebih dahulu, ya kan? Supaya hadirat Tuhan dapat kita rasakan setiap hari. Nah, baru kita membaca Alkitab secara berurutan. Nah, kawan-kawan, kita ini adalah kawan-kawan sekerja Allah. Karena kita di dunia ini bukan hanya sementara, maksud saya dunia ini bukan sekedar hadir aja di dunia, tapi Tuhan punya rencana yang dahsyat, punya rancangan yang luar biasa atas kehidupan kita masing-masing, ya kan? Kita hidup punya tujuan. Kita hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Kita hidup untuk memberitakan firman Tuhan. Dan kita hidup untuk menjadi berkat, menjadi saksi Kristus, kawan, ya kan? Nah, sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami mengucap terima kasih ya Tuhan karena penyertaan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami sadar Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Engkau pada hakikatnya kami mati, hanya debu dan tanah. Sehingga kami hanya mengandalkan Engkau saja. Kami hanya ingin terus dekat kepadamu, terus menjalin hubungan, komunikasi yang baik. Kami mau merasakan hadirat-Mu setiap hari, setiap saat ya Bapa. Berikan hikmat-Mu kepada kami, kami dapat mengerti dalam kehidupan ini yang harus kami lakukan ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu ya Tuhan, pimpin kami, berikan hikmat, berikan pewahyuan atas kami, biar Roh Kudus yang menuntun kami dalam merenungkan firman Tuhan ini ya Bapa, sehingga kami dapat mengerti maksud Tuhan atas firman Tuhan ini. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk membaca, merenungkan firman Tuhan pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Mari kita langsung saja di dalam Keluaran 4. Nah, ini masih melanjutkan perikop yang sebelumnya, yaitu Musa diutus Tuhan. Cukup panjang ya kan, Musa diutus Tuhan tuh cukup panjang, cukup alot juga gitu ya kan, supaya Musa yakin dan tuntunan Tuhan sempurna atas Musa. Karena banyak hal yang harus dilakukan, yang dikerjakan kepada bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir ya kan. Jadi memang Musa terus Musa di sini selalu tidak yakin atas kemampuannya, atas panggilan Tuhan, seperti kurang yakin. Jadi dia selalu bertanya kepada Tuhan, bertanya supaya jangan dia yang diutus. Dia merasa tidak bisa apa-apa. Nah, coba kita lihat ya di Keluaran 4 ayat 1. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Nah, lihat nih, Musa selalu berasumsi negatif, ya kan? Dia takut kalau dia tidak diterima juga oleh bangsa Israel. Mana Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu, jangan bohongmu gitu ya kan. Bagaimana jika mereka tidak percaya?
Ayat kedua, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengeluarkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya ke tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditarik keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan ke tanah kering, di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu dan tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat berjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara kepadamu, kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Nah, kita lihat di bagian pertama ini, di Keluaran 4. Musa itu seperti ketakutan sekali kawan, ya kan? Seperti nggak pede. Sepertinya nggak berani gitu, ya kan? Seperti nggak punya keberanian untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita lihat di sini menarik. Padahal Tuhan sudah membuat 2 mujizat. Mujizat pertama, tongkatnya Musa dilempar ke tanah menjadi ular. Ya kan, ketika ekor ular dipegang menjadi tongkat lagi. Nah, yang kedua, mujizat yang kedua. Mujizat pertama Musa masih nggak mau, ya kan? Nggak usah Tuhan, ya kan? Nah, yang kedua, masukkan tangan ke dalam bajumu. Nah, pasti masukin terus dikeluarin, dia menjadi kena kusta putih seperti salju. Kemudian dimasukkan lagi menjadi sembuh kembali, ya kan? Jadi udah dikasih 2 mujizat. Nah, ada lagi mujizat yang ketiga. Jika tidak percaya juga kepada tanda kedua mujizat itu, Tuhan bilang, ambil air dari sungai Nil, lalu kau curahkan ke tanah kering, maka menjadi darah di tanah yang kering itu.
Tuhan memberikan 3 mujizat supaya untuk meyakinkan Musa dan juga untuk meyakinkan bangsa Israel bahwa itu memang benar Tuhan. Tapi lihat, Musa itu ketakutan sekali gitu ya, sepertinya nggak ada sesuatu yang gimana gitu ya kan, mentalnya mental nggak pemberani. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, pun tidak, sejak engkau berfirman kepadamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Bayangin kawan, udah dikasih 3 mujizat sama Tuhan, jelas-jelas di depan mata dia, tapi dia masih tidak percaya, pada dirinya bahwa Tuhan menyertai Musa. Kadang-kala kita dalam hidup ini seperti itu kawan, ya kan? Kita udah sering lihat mujizat Tuhan, kita udah sering lihat berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita, tapi ketika kita diutus Tuhan untuk bersaksi misalkan, kita merasa nggak mampu, kita nggak merasa, takut, ntar kalau nggak diterima oleh mereka gimana, ntar kalau saya dicaci maki bagaimana ya kan, ntar kalau saya ditimpukin batu gimana, ntar saya dipukulin segala macem. Saudara, kita kadang-kala seperti itu. Kita sudah melihat mujizat Tuhan, berkat-berkat Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita masih ragu pada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Itu kita harus bertobat kawan. Kita harus kuat. Kita harus percayakan kepada Tuhan Yesus. Kita hidup supaya kita belajar untuk tidak melawan zona nyaman. Saya pun terus belajar untuk tidak dalam zona nyaman, untuk berani untuk Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Ya kan, kita sama-sama belajar kawan. Karena itulah tugas kita masing-masing di dunia ini. Hidup kita bukan untuk itu kita sendiri, bukan untuk berfoya-foya, untuk menjadi kaya, tapi tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Bukan, kaya boleh, tapi kita pergunakan uang kita, tenaga kita, pengetahuan, hikmat dari Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Ya kan, supaya orang-orang di sekitar kita menjadi berkat. Kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah tugas kita masing-masing, ya kan. Nah, di sini Musa masih belum yakin, akhirnya bangkitlah murka Tuhan. Wah, Tuhan juga kesel, ya kan. Udah dikasih mujizat 3 kali diperlihatkan, tapi Musa masih nggak mau. Akhirnya Tuhan bilang, udah, bukan kasih ada Harun, orang Lewi, kakakmu, ya kan, dia pandai bicara, kamu datang kepada dia, nanti ceritakanlah apa yang harus dibicarakan, ya kan, perkataannya ditaruh ke dalam mulutnya. Nah, itu satu, Tuhan akan menyertai lidahmu dan lidahnya, mengajarkan kepada kamu apa yang kamu lakukan. Nah, jadi ketika kita mau melayani Tuhan, yakinlah Tuhan pasti akan memampukan kita. Seperti yang saya lakukan, ya kan. Karena Tuhan menyertai, membimbing apa yang harus kita katakan, firman Tuhan apa yang harus kita katakan. Karena Roh Kudus akan memberikan hikmat, akan mengurapi kita semua kawan. Jadi jangan ragu jika diutus Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan, lakukan saja. Karena kita yakin dan percaya Tuhan akan menyertai. Ketika kita percaya dan kita lakukan, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan kita sampai kagum-kagum kawan. Karena itu yang saya rasakan sendiri juga. Betapa luar biasanya Tuhan pakai kehidupan kita. Kalau kita mau melangkah, yang penting kita melangkah, kita masuki panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita akan kembali ke dalam perikop yang kedua dengan berjudul Musa kembali ke Mesir.
Ayat 18, lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki lalu menaikkan mereka ke atas keledai. Dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel itu anakku, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah. Kata Zipora waktu itu karena mengingat sunat itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya dan untuk disampaikan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa serta membuat di depan bangsa itu demi tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Amin. Dalam perikop ini Musa kembali ke Mesir. Yang menarik adalah di sini firman Tuhan kepada Musa ya, di ayat 21, pada waktu engkau hendak mengembali ini ke Mesir, ingatlah segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kuperbuat di depan Firaun, tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Nah ini sepertinya Tuhan bertolak belakang kawan, ya kan? Dan Musa itu diberikan kuasa untuk melakukan mujizat yang tadi. Nah, kita pun sama saudara. Kita ingat di dalam firman Tuhan, di dalam Yesus berkata ya kan, jika engkau anak maka akan diberikan kuasa. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan dianggap menjadi anak. Dan aku akan memberikan kuasa. Kuasa kepada kita. Kuasa apa? Melakukan mujizat, melakukan kesembuhan, kuasa mengusir roh-roh jahat. Kuasa apa lagi? Banyak kawan. Jadi kita itu sebenarnya diberikan kuasa ketika kita menerima Yesus dan Roh Kudus ada di dalam kita. Kita telah diberikan kuasa seperti Musa ini luar biasa. Segala mujizat itu Tuhan serahkan kepada di dalam tangannya. Ya kan, tetapi yang agak menarik adalah Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ya kan? Jadi dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan, semua ada di dalam tangan Tuhan, semua ada di dalam izinnya Tuhan kawan. Jadi kita gak usah takut, gak usah khawatir ya kan. Dalam hidup ini jika ada sesuatu yang ingin kita doakan, yang ingin kita capai,
tapi kok belum tercapai gitu. Kita nggak usah kecewa, kita nggak usah putus asa, tapi kita makin semangat untuk dekat kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan apa yang terbaik untuk kita, kawan. Mungkin saja ada sesuatu yang lebih baik daripada yang kita minta, ya kan? Karena Tuhan tahu kepada anak-anaknya memberikan yang terbaik. Seperti Musa ini, ya kan, diberikan kuasa dan Firaun dikeraskan hatinya. Nah, jadi kita lihat, kita belajar dari kisah Musa yang diutus Tuhan ini begitu luar biasa. Mungkin saat ini kita nggak secara langsung bisa mendengar utusan Tuhan seperti itu, ya kan, membebaskan siapa gitu. Tapi kadang-kala Tuhan itu bicara dalam hati kita untuk dapat memberitakan firman, menolong sesama kita. Kadang-kala ada suara, ayo tolong dia. Kadang-kala ada suara yang harus kita katakan firman kepada dia gitu, ya kan. Itu pasti bisa kita rasakan, kawan, di hati kecil kita. Kita harus peka akan suara Tuhan, suara Roh Kudus. Di situ akan menuntun kita untuk kepada pemberitaan firman Tuhan. Karena itulah yang sepertinya yang saya rasakan, ya kan, sudah pernah saya rasakan, saya lakukan dalam kehidupan ini, kawan, ya kan. Jadi kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sehingga semuanya ada di tangan Tuhan, sehingga semuanya dibuat berkat oleh Tuhan, menjadikan berkat. Allah kita ahli dalam mengubah kutuk menjadi berkat, mengubah kesulitan menjadi kesukaan, menjadi mudah gitu, ya kan. Nah, biarlah kita pada hari ini kita belajar dari panggilan Musa ini, supaya kita mau diutus dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Biarlah Engkau yang terus memimpin kehidupan kami, agar kami terus dapat belajar, sehingga Engkau mengutus kami, sehingga apapun yang Kau utus, apapun yang Kau suruh dalam kehidupan kami, biar kami lakukan, ya Bapa. Biarlah kami tidak takut, biarlah kami tidak ragu akan panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami setiap orang percaya mempunyai panggilan tugas masing-masing. Biarlah kami dapat melakukannya sesuai kehendak-Mu, sehingga kami adalah satu tubuh Kristus, saling melengkapi untuk kemuliaan bagi nama-Mu, ya Bapa. Pakai hidup kami, pakai lidah bibir kami semua, perlakuan tindakan kami. Tuhan, ubahkan karakter-karakter yang tidak baik, karakter-karakter yang tidak sesuai dengan firman-Mu, Tuhan. Kami mau ubahkan itu, ya Bapa. Biar Engkau yang mengubahkan kami juga, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, atas Roh Kudus-Mu. Terima kasih atas Engkau, Yesus, yang telah menebus kami, menjanjikan kami hidup yang kekal, kepastian hidup yang kekal di sorga. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan pekerjaan kami pada hari ini. Usaha kami, pekerjaan, usaha, keluarga kami, studi kami, sekolah kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan Yesus membuat berhasil, sehingga hanya nama-Mu saja dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan. Ampuni segala dosa kami telah kami perbuat, yang sengaja maupun tidak sengaja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih, kawan. Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam pembacaan Alkitab ini. Boleh di-subscribe, boleh di-like, di-share, dan di-komen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.